Di video sebelumnya, Tanjiro mulai nampak ragu ketika melawan si iblis pengguna gendang sakti. Itu karena Tanjiro masih nyeri awak akibat pertempuran sebelumnya. Namun ketika teringat pepatah dari Urokodaki, seketika Tanjiro menguatkan tekad untuk menang. Karena jika tidak hari ini, sampai kapanpun Tanjiro tak akan bisa membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarganya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo. Di sisi lain, Zenitsu dan Maroko yang dari tadi terus berputar-putar di ruang yang sama tidak sengaja berhasil terlempar keluar karena ruangan yang terus berputar-putar. Sementara itu, Tanjiro dibuat terpontang-panting ke sana kemari, ke sana ke situ oleh serangan Kyogai yang membuat cedera Tanjiro semakin parah. Bukan cuma itu, Kyogai juga terus menyerangnya dengan cakaran maut yang membuat Tanjiro sulit untuk menyerang balik. Bahkan Tanjiro harus berpikir keras bagaimana cara mengatasi serangan Kyogai yang liar sekali. 食わねばならんというのに 気合とともに気合だけではどうにも頭 Ya, di sana Tanjiro mencoba memprovokasi Kyogai untuk membuatnya semakin frustasi dan menggunakan indera penciumannya untuk mencari titik lemah si iblis. Dan akhirnya Tanjiro mencium aroma rasa sakit hati frustasi dan mencium bau kertas. Kyogai yang semakin frustasi menyerang Tanjiro dengan sangat membabi buta hingga menjatuhkan banyak kertas hasil karya tulisannya. Ya, meski Kyogai adalah iblis yang sangat kejam, tapi kenyataannya Kyogai masih mempunyai sisi kemanusiaan yang sangat menghargai karya tulisnya. Perlu diketahui, dulunya Kyogai adalah seorang penulis yang rajin, namun karyanya itu selalu dihina tanpa dasar oleh majikannya. Bahkan yang membuat Kyogai sangat murka, tulisannya itu sampai diinjak oleh majikannya yang eblek. Dan akhirnya Kyogai membunuh majikannya tersebut. Saat ini Kyogai begitu muak amuk-amukan menakol gendang dengan irama dangdut yang sangat cepat. Ya, Tanjiro dibuat berputar-putar seperti sedang digiling di mesin cuci raksasa. Cakar Kyogai juga semakin bertambah dan muncul dari berbagai arah. Tapi meski begitu, Tanjiro masih bisa berusaha untuk tidak menginjak kertas hasil karya tulisan Kyogai. Tapi karena itu juga, Tanjiro menjadi paham cara untuk bergerak tanpa membuat lukanya terasa sakit dan cara bernapas yang tepat. Lebih jelasnya, cara napas pendek dan cepat meningkatkan kekuatan otot di sekitar tulang kakinya yang patah. Sementara Kyogai tanpa sedikit bergeming melihat Tanjiro yang tidak menginjak kertasnya yang membuat Kyogai sadar bahwa Tanjiro sangat menghargai karyanya. Serangan cakar Kyogai juga tanpa sedikit melemah karena tidak ingin mengenai dan merusak kertasnya. Lantas Tanjiro langsung menggunakan jurus langkah air di mana Tanjiro melangkah mengikuti arus putaran ruangan hingga Tanjiro akhirnya dapat melihat benang celah dan 君の決起術はすごかった。 Ya, akhirnya Tanjiro berhasil memenggal kelapa si iblis. Namun seketika Tanjiro merasakan nyeri dada hingga ke cangkeng yang luar biasa sakit. Sebelum benar-benar musnah, si iblis bertanya apakah jurus darah iblisnya terlihat hebat. Tanjiro pun menjawab bahwa jurus si iblis memang hebat, namun dia sangat muak pada iblis yang membantai manusia. Dan akhirnya Kyogai tidak mati dalam rasa penasaran. Lalu Tanjiro mengambil sampel darah Kyogai menggunakan alat dari Tamayo dan langsung dikirim ke Tamayo melalui kucing milik Yoshiro. Di akhir hayatnya, Kyogai tampak menangis karena tidak menyangka Tanjiro menjadi orang yang menghargai karya tulisnya dan memuji teknik darahnya. 成仏してください。
Setelah itu, Tanjiro mencari Maroko dan Teruko dengan memanggil-manggil nama mereka. Tapi saat Tanjiro menemukannya, mereka malah melempari Tanjiro karena panik seiring gendangnya yang tiba-tiba menghilang. Nah, ketika Tanjiro bilang bahwa para iblis sudah dibereskan, seketika Teruko langsung menangis. Lantas Tanjiro membawa mereka berdua keluar dari rumah tersebut. Namun ketika akan keluar dari rumah itu, Tanjiro mencium bau darah yang ternyata si Bagong sedang menyiksa Zenitsu yang berusaha melindungi Nezuko. Ya, alasan Zenitsu melindungi kotak Tanjiro itu karena Tanjiro pernah mengatakan bahwa kotak tersebut lebih penting dari nyawanya. Makanya Zenitsu rela sampai babak belur untuk melindungi kotak tersebut dari si Bagong. Ternyata sebelumnya saat Zenitsu berhasil keluar dari rumah Kyogai, si Bagong juga mengikutinya karena mencium keberadaan iblis di luar rumah. Saat mendengar suara si Bagong, Zenitsu akhirnya tahu bahwa si Bagong adalah orang kelima yang lulus seleksi akhir. Ternyata yang lulus seleksi akhir bukanlah 4 orang, melainkan 5 orang. Dan si Bagong adalah orang kelima yang pertama lulus lebih cepat dari keempat lainnya. Dan dia dijuluki sebagai si orang tak sabaran. Nah, si Bagong yang sudah tahu iblis itu berada di dalam kotak langsung nyerenteng untuk menghabisinya. Tapi Zenitsu dengan cepat menghalaunya. Jelas saja si Bagong sangat geram karena Zenitsu berusaha melindungi seorang iblis. Si Bagong mengancam jika Zenitsu tidak menyingkir, maka dia akan menghabisinya sekaligus dengan si iblis yang berada di dalam kotak. Tapi meski diancam habis-habisan, tidak sejengkal pun Zenitsu menyingkir dari kotak milik Tanjiro. Ya, meski dari awal Zenitsu tahu bahwa kotak itu berisi iblis lewat suara yang dihasilkan, tapi dia tidak peduli karena Zenitsu yakin bahwa Tanjiro yang memiliki suara detak jantung menenangkan pasti memiliki alasan lain kenapa dia berpergian sambil membawa iblis di dalam kotak. Nah, kita pun diberitahukan bahwa Zenitsu memiliki kemampuan pendengaran yang sangat tajam. Berbagai macam suara bisa didengarnya. Jika Zenitsu fokus mendengarkan suara pernapasan, detak jantung, aliran darah, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Tapi meski begitu, Zenitsu sering ditipu oleh janda yang menghasilkan suara tepdong buat susu anak. Ya, pokoknya di sana Zenitsu tetap akan melindungi kotak Tanjiro sampai dia menanyakan langsung alasan kenapa Tanjiro membawa iblis. Sontak si Bagong langsung menghajar Zenitsu agar menyingkir dari kotak tersebut. Tapi meski dipukuli terus-menerus, Zenitsu terus berusaha mempertahankan kotak itu dari si Bagong yang berbahaya. Sampai-sampai Zenitsu memeluk kotak itu dan rela dihajar oleh si Bagong. Ya, Tanjiro yang melihat pemandangan mengerikan tersebut membuatnya sangat marah melihat kelakuan si Bagong. Seketika Tanjiro teringat dengan Nezuko yang berusaha melindungi adik-adiknya. Di sana Tanjiro berusaha sabar karena bagaimanapun sosok si Bagong adalah manusia bukan iblis. Namun sebagai seorang kakak, Tanjiro benar-benar sudah kehabisan kesabaran, apalagi ketika si Bagong hendak membunuh mereka berdua dan... Ya, hanya dengan satu tinju amarah, si Bagong langsung patah tulang di bagian cangkeng. Ketika si Bagong terkapar, Tanjiro memberitahukan kenapa Zenitsu tidak menarik pedangnya. Itu karena menghunuskan pedang ke sesama pemburu iblis adalah sesuatu yang melanggar aturan. Nah, karena menghunuskan pedang melanggar aturan, si Bagong mengajak Tanjiro untuk bertarung dengan tangan kosong dan langsung nyerenteng menyerang Tanjiro secara membabi buta. Si Bagong masih tampak kuat dan bisa melakukan serangan cepat, padahal Tanjiro sudah mematahkan tulang rusuknya. Tanjiro pun masih bisa meladeni kecepatan serangannya meski masih menahan sakit dari cederanya. Ya, mereka tampak terus baku hantam hingga saling jual beli pukulan.
Di sana Tanjiro menilai arah serangan si Bagong sangat rendah seperti Bagong saat mengamuk, tapi kelenturan sendinya jauh melampaui manusia. Si Bagong bakal memamerkan kelenturannya di depan Tanjiro agar diakui oleh Tanjiro bahwa dirinya hebat. Ya, si Bagong yang gila bertarung tidak mau menghentikan serangan demi serangannya kepada Tanjiro sebelum ada yang tumbang. Lantas karena tidak ada cara lain, Tanjiro menggunakan jurus adu babatok untuk menghentikan amukan si Bagong yang terus menyerangnya sehingga ya, tandukan maut Tanjiro membuat tulang tengkorak si Bagong retak hingga melepaskan topeng Bagongnya. Tampak Zenitsu sangat terkejut melihat wajah si Bagong yang sangat cantik dan glowing. Saking cantiknya si Bagong itu ya, si Zenitsu sampai tidak bisa berhenti mempelototinya yang membuat si Bagong kesal. Si Bagong yang merupakan laki-laki glowing terlihat masih sangat penasaran dan mengajak Tanjiro untuk kembali adu kepala. Si Bagong juga menyebutkan namanya, yaitu Hashibira Inosuke. Ya, pokoknya mas si Bagong di sana terus baceo tepala rugu, bahkan kurang penting untuk kita dengar. Tapi tiba-tiba saja darah keluar dari jidatnya hingga Inosuke langsung tidak sadarkan diri efek dari benturan kepalanya dengan Tanjiro. Jelas saja Zenitsu bergidik ngeri sekeras apa kepala Tanjiro karena terlihat dengan jelas Tanjiro tidak mengalami efek apapun. Tanjiroは頭から血も出てないし、イノシシは失神してるのに。 Nah, setelah cukup lama Inosuke pingsan, akhirnya dia pun terbangun. Tapi dia malah seperti kesurupan siluman kadal dan langsung mengejar Zenitsu untuk mengajaknya bertarung. Namun Inosuke langsung berhenti mengejar Zenitsu saat melihat Tanjiro menguburkan mayat korban si iblis. Di sana Tanjiro mengajak Inosuke untuk membantunya mengangkut mayat korban yang masih berada di dalam rumah. Tapi Inosuke menolaknya sambil mengatakan untuk apa melakukan hal itu. Jelas saja Tanjiro heran dan berasumsi mungkin si Inosuke itu masih kesakitan karena habis digeleduk. Tanjiro mengatakan bahwa setiap orang punya daya tahan masing-masing dalam menahan rasa sakit. Jadi untuk Inosuke yang tidak mampu menahan rasa sakit, Tanjiro tidak akan memaksanya untuk membantu dan menyuruhnya untuk istirahat saja. Soalnya Inosuke pun tidak terima karena dianggap lemah. Inosuke mengatakan mau 100 atau 200 orang semuanya akan dia kubur. Dan benar saja Inosuke langsung bebelasatan mengambil semua mayat dan menguburnya sendirian. Ketika semuanya berdoa, si Inosuke malah asik latihan menanuk pohon jambu. Nah, tidak lama dari itu si Gagak Hideng muncul dan menyuruh mereka semua untuk segera turun gunung. Seketika para bocil terkaget karena baru pertama kali melihat ada Gagak yang bisa berbicara. Sebelum berpisah dengan para bocil, si Gagak memberikan jimat kepada Kiyoshi, si darah langka, untuk melindunginya dari serangan iblis. Jimat penangkal itu beraroma bunga puji, sebuah bunga yang tidak disukai oleh iblis. 気をつけて。本当にありがとうございました。 Di perjalanan, Inosuke mencoba mengingat nama Tanjiro, namun sedikit pun Inosuke tidak pernah benar menyebut nama Tanjiro. Inosuke malah menyebut Tanjiro dengan panggilan Tanjidor, yang membuat Tanjiro dan Zenitsu sangat kesal kepada Inosuke yang belegu pisan. かまぼこゴンパチロかまど炭治郎だ。お前に勝つぞうるさいわ Singkat cerita, mereka sudah tiba di sebuah rumah yang di gerbangnya terdapat gambar bunga puji. Ternyata si Gagak membawa mereka ke sana untuk beristirahat dan memulihkan luka mereka. Di sana mereka disambut dengan baik oleh seorang nenek dan menyuruhnya untuk masuk ke rumahnya. Dan sungguh ebleknya si Inosuke tidak memiliki sopan santun terhadap orang tua. Untungnya si nenek tetap baik hati melayani mereka bertiga. Bang, gak asik bang, masa dilayani sama nenek-nenek bang? Gak boleh gitu sama orang tua. Tapi bang, Gak ada tapi. Nah, ketika sudah berada di dalam rumah, mereka disediakan makan gratis dan kimono gratis dalam sekejap. Sontak saja Zenitsu menduga bahwa si nenek itu adalah siluman Gagang Panto karena terlalu cepat menyiapkan semuanya. Digetoklah itu si Zenitsu. Tampaklah Inosuke yang sangat lapar paling rakus di sana, sampai-sampai jatah makanan Tanjiro diberikan kepadanya. Padahal Inosuke seperti itu untuk melampiaskan kekesalannya karena Tanjiro tidak lagi membahas tentang kotak iblisnya. Nah,
ketika masuk ke kamar tidur, entah ada apa, si Inosuke itu selalu harak pada si Zenitsu. Aduh, kasihan banget ya si Zenitsu. Ternyata di sana si nenek juga membawakan seorang dokter untuk mengobati luka Tanjiro dan kawan-kawan. Hasil dari pemeriksaan dokter itu, ternyata mereka semua mengalami cedera patah tulang rusuk. Lebih jelasnya, Zenitsu 2 tulang rusuknya patah dan Tanjiro 3 tulang rusuk, sementara Inosuke 4 tulang rusuknya yang patah akibat dihantam dengan keras oleh Tanjiro. Bukan hanya itu, bahkan jidat si Inosuke terlihat benjol sangat besar. Bukannya tidur, mereka malah berantem tak karuan karena membahas soal hajar menghajar dan tidak mau meminta maaf. Parahnya si Inosuke kagak sadar diri, bilang tidak waras pada mereka berdua. Tiba-tiba si nenek muncul di balik pintu yang membuat Zenitsu kaget karena dikira nenek gayung. Oh iya bro, menurut penjelasan dari si Gagak Kideng, rumah keluarga berlambang bunga puji adalah rumah keluarga yang diselamatkan oleh para pembasmi iblis. Jadi tidak heran kenapa si nenek melayani Tanjiro dan kawan-kawan dengan sukarela. Nah, sebelum tidur, Tanjiro bertanya kepada Inosuke tentang alasannya bergabung dengan pembasmi iblis. Di sana Inosuke langsung bercerita bahwa dia hidup sebatang kara di sebuah gunung. Lalu datang seorang pembasmi iblis yang langsung diajak gelut dengannya. Dan setelah mengalahkan si pembasmi iblis, Inosuke mengambil pedang si pembasmi iblis yang sial itu. Lalu setelah itu Inosuke mendapatkan informasi tentang seleksi akhir dan mengikutinya sampai lolos. Inosuke juga mengatakan kesukaannya adalah membanding-bandingkan kekuatannya dengan makhluk lain. Kemudian setelah itu, giliran Zenitsu bertanya kepada Tanjiro tentang alasannya membawa iblis di dalam kotak. Tapi belum sempat Tanjiro bercerita, tiba-tiba kotak itu terbuka yang membuat Zenitsu geger-began sangat ketakutan. Dan karena riweuh pisan, si Zenitsu ditendang hingga tikus ruk. Lalu pada saat Nezuko keluar dari kotaknya, tampaklah Zenitsu yang tadinya takut menjadi sangat kesal dan marah kepada Tanjiro. Itu karena Zenitsu tidak terima, bisa dikatakan Zenitsu itu sangat iri kepada Tanjiro yang setiap hari bersama iblis yang sangat cantik. Sementara Zenitsu harus berdarah-darah dihajar habis-habisan oleh Inosuke demi melindungi iblis cantik milik Tanjiro. Bahkan Zenitsu sampai menghunuskan pedangnya untuk menghabisi Tanjiro, sementara Inosuke tidur dengan lelap meski suasana di sana sangat begitu kacau balau. 絶対は不正だよ搾取性 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih, masih mau lanjut gak nih? Lanjut lah bang, malah nanya bang. Gak apa-apa bang, sepi juga bang, tetap harus lanjut bang. Anime ini seru banget bang, seru banget bang. Ya pokoknya mah pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.